Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai teori merencana satu atau bahasa visual, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, setelah menyelesaikan UTS pada mata kuliah merencana satu ini, kita akan lanjut kembali kepada materi pada minggu ke-7. Untuk minggu ke-7 kali ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020. Dimulai dari judul awalnya, yaitu tipografi dalam desain grafis. Di sini kita akan membahas 6 subjudulnya. Yang pertama itu adalah arti dari tipografi, kedua itu tipografi dalam desain, ketiga itu desain interaksi, keempat tata letak desain tipografi, kelima itu pengantar bentuk image atau desain baru yang kreatif. Jadi ini yang bagian memiliki 4 jenis huruf tertentu ini akan terkait sama penjelasan gambar nanti ya. Oke. Kita mulai dari materi yang pertama, itu adalah arti tipografi. Secara definisi, tipografi adalah seni dalam memilih, menyusun, dan mengatur tata letak huruf maupun jenis huruf untuk keperluan percetakan maupun reproduksi. Dikatakan perlu karena tipografi itu adalah seni memilih jenis huruf dari sekian banyak jenis huruf yang tersedia untuk digabungkan dengan jenis huruf yang berbeda serta menggabungkan sejumlah kata dalam ruang yang tersedia. Lebih lanjut lagi, tipografi ini dikatakan baik jika menarik, bisa terbaca dengan baik, mencerminkan atau menciptakan gaya ataupun sesuatu karakter yang berbeda dari tipografi lainnya. Dalam kaitannya dengan kegiatan setting, itu termasuk mengatur huruf-huruf yang telah dipilih dengan tata letak yang telah dipertimbangkan ataupun desain ya, untuk keperluan proses produksi cetak-mencetak. Biasanya tipografi itu sangat terkait dengan informasi yang ingin dicetakkan gitu. Tapi sekarang tipografi sudah banyak sekali dijumpai untuk hanya sekedar penghias interior ataupun juga untuk menjelaskan berbagai macam misalnya terkait sama videografi, animasi dan sebagainya ya kan, itu juga membutuhkan tipografi untuk yang dalam bidang grafisnya gitu. Tipografi sebagai tata huruf dari unsur-unsur dalam karya desain yang mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya, sehingga tipografi ini dapat mencerminkan keharusan yang selaras dengan konsep pokok yang ingin diinformasikan gitu. Jadi misalnya saja kalian ingin memberikan informasi kepada orang yang melihatnya, itu harus benar-benar tervisualisasikan dengan baik, dengan mungkin untuk orang itu bisa tertarik dengan huruf-hurufnya yang dibuat semenarik mungkin gitu kan, yang beda dari yang lain gitu. Tapi tetap harus dipastikan orang tersebut itu harus mampu untuk membaca ataupun dapat mengenalin apa yang ingin diinformasikan gitu. Jangan sampai terlalu diartistikan jadi ternyata tidak bisa terbaca, itu juga melenceng dari prinsip dari tipografi sendiri. Jadi, tipografi harus dipahami sebagai desain yang prosesnya wajib benar dan hasil akhirnya yang estetis mampu berkomunikasi dengan baik. Untuk tersampaikan secara visual dan makna yang tersirat di dalamnya sebagai kesatuan yang utuh, menarik secara visual dan komunikatif gitu ya. Jadi untuk tipografi sendiri ini sangat dibutuhkan ukuran-ukuran pada huruf-hurufnya. Jangan sampai ukurannya itu tidak sebanding ataupun tidak sama yang mengakibatkan orang lain itu tidak bisa mengenali huruf apa tersebut gitu. Huruf itu huruf apa gitu ya. Jadi tipografi itu sangat berkaitan sama matematik juga ya. Oke, selanjutnya
Komunikasi dalam konteks visual akan tersampaikan lewat aksara, huruf, dan lebih konkret lagi lewat tipografi gitu ya. Jadi tipografi ini sudah ada dari masa lalu gitu ya. Dari ketika orang sudah mengenal tulisan, itu kan zaman kerajaan dulu, mereka itu membuat undangan untuk kolage-kolage ataupun mungkin kerajaan yang lain itu dengan surat, dan surat itu dicetak gitu. Jadi cetakannya itu ditulis dengan huruf. Jadi cetakan ini dimulai dari tipografi dulu, itu kan tipografi itu kan cetakan gitu. Jadi tidak harus menulis satu persatu undangan untuk setiap kerajaan misalnya gitu. Itu zaman masa kerajaan dulu gitu. Tapi tipografi di sini sudah mulai banyak sekali bisa divisualkan, baik itu dalam bidang IT gitu ya, terkait sama komputer gitu. Di komputer kita bisa mendesainnya gitu dengan berbagai macam, ataupun mungkin yang manual dengan mural gitu ya. Jadi untuk mural sendiri itu pasarnya ada di setiap kota. Kemudian pada mural sendiri itu memang membuat konsep tipografi yang menarik dan membuat orang itu ketika melihatnya itu nggak bosan-bosan ketika melihat huruf yang itu saja gitu ya. Jadi itu untuk mural sendiri itu juga memang harus dibutuhkan matematik juga untuk tipografi, karena untuk tipografi ini dia harus rapi susunannya, dan juga huruf-huruf tersebut harus bisa dibaca atau dibedakan antara satu huruf dan huruf yang lainnya gitu. Selain gambar, tipografi memegang peran yang penting pada dunia industri kreatif di sini ya. Hal ini karena perkembangan yang sedemikian pesat, terlebih lagi dengan dukungan teknologi yang muncul, seperti yang saya bilang tadi, komputer muncul gitu ya. Tipografi bukan sebagai pelengkap yang dibatasi dalam grid layout yang kaku. Jadi tidak harus tipografi itu tulisannya kalau misalnya jenis Arial gitu yang kaku-kaku, tidak. Itu sudah mulai berubah, tidak seperti yang zaman dulu atau zaman kerajaan dulu yang tulisannya itu kaku-kaku. Tapi sekarang ada beberapa karakter tipografi yang tidak kaku tapi mampu untuk dibaca oleh orang, karena tadi prinsip matematik tadi. Jadi setiap huruf itu dihitung, misalnya dalam hitungan satuan sentimeter atau inci ya itu dihitung satu persatu agar orang lain itu tidak salah mentafsirkannya itu huruf apa gitu. Dan terstandar dengan pola-pola baku yang turun-temurun ya. Jadi itu memang benar-benar disampaikan dari waktu kalian kecil juga diajarin huruf apa untuk bisa membaca gitu ya. Jadi tipografi ini hanya desain atau visual yang menarik dari huruf gitu. Pengembangan akan desain tipografi sudah semakin eksploratif ya. Jadi di sini ada 3. Kita lihat yang pertama dulu. Melalui desain tipografi, sebuah ide atau gagasan bisa terwujud lebih nyata serta komunikatif ya. Jadi tipografi itu memang membuat visualisasi itu ide atau gagasan itu dapat tervisualisasi secara nyata dan dapat dikomunikasikan ke orang yang melihat tipografi tersebut. Yang kedua, tipografi yang dulunya hanya tampil secara kaku, kini tampil dengan penuh gaya yang didesain untuk memberi kesan keindahan yang bukan sekedar estetis saja. Jadi tidak hanya estetis saja, tapi memiliki informasi yang baik untuk si pembacanya gitu. Tapi tetap berkonsep serta mampu untuk tetap memberikan informasi dalam ranah komunikasi dengan baik gitu ya. Tapi harus tetap dibaca, tadi saya sampaikan. Yang ketiga itu, daya-daya ungkap dari tipografi bisa melintas kemana saja, tidak terbatas ruang, waktu, negara, atau dominasi budaya. Desain tipografi sudah menemukan inovasi yang berbeda dari yang sesuatu yang telah lama ada gitu. Jadi untuk perkembangan tipografi ini sangat beragam, karena setiap orang yang membuat tipografi ini pasti memiliki karakter gaya tulisannya sendiri, ataupun mungkin seperti halnya saja dengan tulisan ya. Jadi setiap orang tulisannya pasti memiliki karakter yang berbeda. Begitu juga dengan tipografi gitu. Jadi untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan bidang dalam hal tipografi itu memang banyak sekali pasarnya gitu. Jadi untuk tulisan sendiri itu pasti ada beberapa yang membutuhkan untuk penulisan gitu. Jadi tulisan itu bisa untuk dijual, goresan tangan tulisannya itu
Kalau misalnya baik, pasti bakalan selalu ada pasarnya gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini saya ambil dari internet ya, karakter dari tipografi yang menunjukkan memang benar-benar keceriaan, semangat gitu ya. Benar-benar membutuhkan suatu hal yang fresh gitu ya dalam tipografi ini. Oke. Ini untuk tipografi yang sebelumnya itu dengan satu jenis huruf ya. Jadi untuk tipografi ini dia itu tidak boleh lebih dari 2 huruf. Kalaupun misalnya ada yang membuat 3, itu cukup susah untuk dibaca oleh orang lain. Ini karakter hurufnya ini satu jenis huruf ya, disusun sedemikian rupa. Jadi tipografi itu harus benar-benar ada garis yang menampakinya agar dia tidak kelihatan melayang kemana-mana gitu. Jadi benar-benar harus rapi dalam tipografi ini. Makanya saya bilang tipografi ini sangat membutuhkan matematik yang cukup baik. Oke, bagian yang kedua ini tipografi dalam desain. Dalam konteks desain, peran dari tipografi bukan saja sebagai penyampai pesan, namun sekaligus the entertain atau dapat menghibur orang lain gitu. Jadi kalau keadaan lagi jenuh, lagi stres, lagi bingung, galau dan sebagainya, itu biasanya orang lebih ingin ke tempat yang rileks seperti tempat wisata ataupun mungkin juga misalnya duduk di kafe gitu yang lihat interior yang cukup menarik gitu. Dalam hal ini interiornya mungkin ada tipografinya gitu ya. Jadi itu sifatnya menghibur. Aspek to entertain inilah yang dieksplorasi hingga menjadi packaging yang menarik dalam komunikasi dua arah gitu. Ini untuk bisnis ya. Jadi packaging itu juga menerapkan tipografi gitu. Untuk antara konsumen dan juga yang pemilik perusahaan tersebut gitu ya. Banyaknya pesan yang saling tumpang tindih sehingga tipografi yang indah dengan memadukannya dengan software komputer itu menjadi tipografi memiliki media show off yang sangat variatif. Jadi untuk yang tipografi sendiri ini memang sudah ada softwarenya di komputer ya, tinggal dibuat sedemikian rupa. Tapi kembali lagi kepada nilai originalitas. Jadi kalau misalnya kalian menerapkan tipografi yang dari software yang sudah ada di komputer, itu pasti originalnya itu tidak sebaik sama yang manual dengan goresan tangan sendiri. Karena pasarnya yang goresan tangan sendiri itu lebih mahal daripada digital. Karena digital siapa aja bisa untuk mengerjakannya, tapi kalau untuk manual sendiri itu memiliki kelas tersendiri gitu. Jadi itu sebabnya yang tipografi yang manual itu lebih mahal daripada tipografi yang digital. Sangat jauh sekali perbedaan harganya biasanya di pasaran seperti itu. Oke. Misalnya statis, 3-dimensional maupun animatif, interaktif gitu ya. Itu permisalan dari karakter dari software komputer tadi ya. Sehingga muncul eksperimental tipografi, kinetik tipografi ataupun jenis yang menyatu dengan lingkungan dengan konsep 3 dimensi gitu. Jadi tipografi tidak hanya sekedar 2 dimensi lagi, tapi sudah dimunculkan ke ranah 3 dimensi. Jadi terkadang ada beberapa tipografi yang dibuat seperti kayak berada di dunia nyata gitu. Maksudnya ada sebuah film yang menerapkan tipografi yang huruf-hurufnya jatuh di sekitarnya, itu adalah efek dari digitalisasi tipografi tadi ya gitu. Ada 4 bagian ini untuk yang pengantar tipografi dalam desain. Yang pertama, munculnya software yang mampu menciptakan tipe huruf baru, menjadikan setiap desainer bisa untuk membuat type page yang unik gitu ya. Jadi karakter tipenya yang memang unik, yang punya karakter dia sendiri gitu ya. Biasanya kalau misalnya itu yang memang hurufnya memang harus dibuat secara digital dan dia bisa menjualnya itu gitu, menjual software tersebut gitu ya. Itu untuk yang digitalisasi. Kemudian yang kedua, typeface unik bukan hanya mendistorsi atau menstilisasi karakter huruf, tetapi juga mengambil berbagai bentuk ataupun benda untuk dibentuk menjadi huruf hingga mampu terbaca secara jelas. Ini jadi yang bagian kedua ini seperti karakter-karakter bentuk yang dibuat seperti tipe.
ya. Jadi misalnya bentuk-bentuk sesuatu yang jenisnya sama itu dibuat seperti huruf. Seperti yang pernah dilakukan kayak parade-parade gitu ya. Jadi manusia yang dibuat direkam dari kamera atas, kemudian lihat ke bawah itu seperti membentuk huruf gitu ya. Itu hampir sama seperti itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga, dukungan software Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator ini menjadi kolaborasi tipografi semakin menarik dan indah. Jadi mungkin dipadu-padankan ini untuk yang software digital ini ya. Kemudian yang terakhir itu digital image bukan hanya sebatas gambar dengan gambar, namun bisa menciptakan gambar dengan tipografi gitu ya. Jadi untuk digital image ini dia seperti tadi bentuk-bentuk tersebut itu dipadu-padankan dengan tipografi. Jadi disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebuah tipografi. Oke. Ini contoh dari tipografi yang disusun tidak rata gitu, tapi dengan berbagai arah, tapi bisa tetap terbaca ya. Tapi meskipun begitu, prinsip seperti ini tidak langsung jadi selesai, pasti memiliki proses. Setiap hal yang tampak menarik pasti memiliki proses gitu ya. Ini saya ambil dari internet. Kemudian di sini ada juga tipografi yang menggunakan flat tapi dengan ukuran huruf yang berbeda gitu ya. Dipadu-padankan sedemikian rupa. Mungkin untuk kelihatan 3 dimensi bisa dialurkan dengan seluran-seluran yang ada di belakangnya, bisa kelihatan kayak dia keluar gitu. Dan itu juga pengaruh warna ya. Warna itu ketika warnanya gelap itu pasti dapat dibuat sebagai background, sedangkan warna yang terang itu bisa memunculkan objek tersebut di luar dari background yang gelap tadi gitu. Itu adalah prinsip warna sih sebenarnya. Oke, selanjutnya yang bagian ketiga itu adalah desain interaksi. Pada desain interaksi ini, desainer memanfaatkan tipografi untuk membuat suatu bentuk visual yang unik. Misalnya saja tipografi art sebagai elemen pembentuk wajah seseorang gitu ya. Itu kayak karya seni juga ya. Jadi wajah face seseorang itu dibentuk dari huruf-huruf. Nanti silahkan searching kalau pengen tahu lebih lanjut ya. Dengan teknik yang unik ini menjadikan jenis tipografi art ini banyak diminati oleh kebanyakan orang, karena kan tidak semua orang bisa untuk mempadu-padankan huruf menjadi sebuah wajah gitu ya, secara garis besarnya pemahamannya. Oke, selanjutnya komunikasi dalam kepentingan apapun akan menjadi menarik jika mampu mendeskripsikan huruf dalam ranah medium desain yang bisa dieksplorasi secara maksimal, bukan sekedar bentuk yang baku ataupun kaku. Jadi tadi seperti tadi ya, tipografi tidak hanya sekedar tulisan dan bisa dibaca dan menginformasikan saja, tapi jika dibuat sekreatif mungkin sesuai eksplorasi kalian, itu bisa mengeluarkan prinsip huruf tersebut dari yang baku kaku menjadi sesuatu hal yang lebih menarik dan komunikatifnya lebih bersifat kreatif gitu ya. Oke, ini ada 3 bagian ranah dari desain interaksinya. Yang pertama, misalnya saja untuk di luar ruangan itu dipakai di interior ruangan seperti pada iklan, poster, komik, digital interaktif. Jadi misalnya saja untuk yang di luar ruangan itu untuk komersial yang terkait sama iklan dan sebagainya, ataupun yang berkaitan sama pribadi ya. Seperti ya untuk pribadi seperti ketika pemilu dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk tipografi yang berkaitan dengan digital interaktif atau kinetic tipografi itu yang terkait sama animasi. Jadi pada animasi ini kan ketika awal tayang itu kan pasti ada tulisan pendukung gitu ya. Kemudian bagian belakang itu ada tulisan, itu termasuk kinetic tipografi ya. Bukan hanya di animasi tapi di film atau videografi juga seperti itu. Adalah jenis tipografi yang tidak hanya statis, tapi juga dinamis, bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip animasi, seperti frame, infrared, alt, rotate, spin, maupun yang lainnya gitu ya.
Kinetic tipografi ini dipakai untuk keperluan presentasi multimedia, website, ebook, image, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini terkait fungsinya untuk tipografi yang bagian lebih ke multimedia. Jadi antara desain grafis sebenarnya bisa dipadu-padankan dengan multimedia gitu ketika melakukan kerjasama. Tidak hanya sekedar satu ilmu saja, tapi bisa diterapkan ke dunia animasi gitu ya. Yang terakhir itu untuk animasi tipografi menampilkan kedinamisan dan kualitas yang hadir menjadi daya tarik utama yang semakin meninggikan value dari huruf, gambar maupun efek suara. Jadi jika kalian pernah menonton kayak ini, kita berkaitan sama animasi yang kayak judulnya kayak SpongeBob gitu ya. Jadi ketika dia nyampaikan waktu gitu kan, dia membuat efek suara, kemudian huruf yang mungkin semakin lama didekatkan ke arah monitor gitu, dari kecil ke dekat, dan mungkin gambarnya semakin dari kecil ke besar gitu ya, seperti itu. Itu untuk yang desain interaksinya. Kemudian ini salah satu contoh dari suatu karya desain yang menerapkan prinsip bentuk yang nyata yang sering kalian lihat di padu-padankan dengan tulisan gitu. Jadi sebuah tangan yang seperti di atasnya itu mengeluarkan berbagai visual yang terkait dengan informasi kepada orang lain gitu ya, dari gambar, tipe gitu, dibuat sedemikian rupa dengan warna yang mendukung. Orang lain pasti akan langsung melihat tulisan spirit gitu ya, karena warna itu adalah warna yang cukup kuat, warna merah. Dari warna hitam putih dan abu-abu yang di sekitarnya gitu. Oke, selanjutnya ini salah satu visualisasi tipografi yang menggunakan 3 huruf gitu ya. Jadi untuk penggunaan 3 huruf ini harus ada speech pada tulisannya. Jadi tulisan itu harus dibuat ruang agar tidak berserakan gitu. Jadi ketika kalian tidak membuat ruang seperti ini dan hanya menuliskan saja, itu otomatis orang lain akan sulit. Sedangkan ini saja orang lain sulit gitu ya. Jadi I'll have in this word art my, ini aja tulisan yang di bawah ini sulit untuk dibaca gitu karena terlalu saya nggak tahu apakah prinsip memang disamarkan gitu. And my word gitu ya. Oke. Selanjutnya bagian keempat itu tata letak desain tipografi. Yang pertama itu kita akan membahas yang pertama pada slide pertama, tapi ini ada 5. Jadi yang kita mulai dari tata letak atau layout. Jadi tata letak itu biasa bahasa desainnya itu layout. Jadi layoutnya yang mana itu udah langsung tahu itu tata letak gitu ya. Adalah usaha untuk menyusun, menata, dan memadukan elemen-elemen untuk unsur komunikasi grafis menjadi komunikasi visual yang komunikatif, estetis, dan menarik gitu ya. Tipografi adalah hal yang penting bagi desainer grafis untuk dipelajari selain gambar. Tidak mempelajari tipografi dapat membuat desain menjadi kacau dan tidak beraturan. Juga tidak menutup kemungkinan membuat konflik-konflik yang cukup mengganggu dalam sebuah desain. Konflik yang disebabkan oleh teks dapat menghalangi penyampaian pesan, yang berarti juga kegagalan dalam desain grafis. Jadi ketika seseorang itu melihat karya kalian tidak bisa mengerti apa yang ingin kalian sampaikan, otomatis desain tersebut akan jadi desain yang gagal ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya gambar itu belum bisa untuk menyampaikan informasi yang banyak sekali yang ingin kalian sampaikan ke orang lain, itu dibantu dengan tipografi. Untuk penempatan tipografi sendiri, misalnya pada poster bioskop gitu, saya kalau ketika berada di gedung bioskop kan itu pasti ada poster sebelum filmnya tayang kan, atau mungkin ketika sedang berlangsung tayang filmnya, itu untuk peletakan tipenya itu harus benar-benar dibuat sedemikian rupa, kan kebanyakan di bagian bawah tuh ya, penjelasan mengenai artisnya, produsernya, mungkin juga bekerja sama dengan perusahaan apa saja gitu ya. Itu harus benar-benar dipikirkan, jangan sampai
orang lain itu lebih fokus ke tulisan atau mungkin tidak paham dengan tulisan yang ada di belakang film tersebut gitu ya. Kebanyakan orang selalu lihat judul, visualisasi dari film apa, kemudian juga yang ada mendukung film itu bagian bawah itu, maksudnya yang mendukung film itu terwujud gitu. Itu jangan sampai tulisan itu malah tumpang tindih dan tidak jelas. Itu biasanya penempatannya itu sudah disepakati oleh bidang gitu untuk menerapkannya, karena itu agar seseorang itu mudah untuk memahamin apa yang ingin disampaikan gitu untuk peletakannya. Jadi ada beberapa faktor tata letak desain tipografi yang menimbulkan konflik dalam desain. Ini ada 5 tadi ya, tapi kita bahas dulu yang pertama. Itu menggunakan font yang terlalu banyak. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau fontnya terlalu banyak itu akan malah membuat orang lain sulit untuk memahaminya. Ini akan saya jelaskan. Kebanyakan desainer pemula mengira bahwa menggunakan banyak font dapat membuat desain tampil lebih monoton dan membosankan gitu ya. Hal itu salah. Menggunakan font yang terlalu banyak itu dapat membuat desain itu kacau dan membuat pembaca bingung gitu. Ya, bukan malah membuat sesuatu hal yang berbeda, tapi malah membuat orang yang lain membaca bingung. Mungkin kalian bisa membacanya karena kalian yang membuat, tapi berbeda halnya dengan orang yang membacanya. Jadi orang itu kan tidak paham ini maksudnya apa yang mau dituliskannya. Kenapa terlalu banyak varian gitu. Tidak semua orang yang bisa mudah dengan cepat untuk membaca jika fontnya itu banyak gitu. Cukup gunakan tidak lebih dari 3 font saja dalam desain. Ini 3 font itu juga sudah sulit tadi ya yang saya sampaikan untuk yang pemula, tapi kalau yang memang sudah profesional itu memang dia sudah mampu untuk memadupadankan beberapa jenis huruf ini. Meminimalkan penggunaan yang berbeda dengan satu desain akan membuat desain tampil harmonis, jelas, dan tentu akan lebih mudah bagi pembaca untuk menangkap isi pesan dalam desain. Berbeda halnya dengan jika jenis tipenya itu terlalu banyak, orang akan sulit membacanya dan sulit memahami apa yang ingin kalian sampaikan gitu ya. Oke, yang bagian kedua itu menggunakan font yang terlalu miring. Itu usahain jangan dilakukan gitu. Ada speech kemiringan tertentu ya. Jangan gunakan font Times New Roman dengan Georgia. Hal ini dikarenakan kedua font itu mempunyai jenis sirip yang cukup miring dan sulit untuk membedakan. Menggunakan font yang mirip seperti ini terkesan sebagai terdapat error dalam desain. Jadi tulisan Times New Roman sama Georgia itu memiliki kesamaan pada siripnya gitu. Jadi dua huruf ini jangan dipadu-padankan gitu dan diterapkan untuk banyak sekali tulisan karena sulit untuk dibaca karena kemiringannya tadi gitu ya untuk yang siripnya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu tidak cukup kontras dengan diberikan pada teks gitu ya. Hal ini tentu fatal karena pembaca tidak dapat membaca pesan yang disampaikan melalui teks. Dalam hal ini, mempelajari teori warna mungkin hal yang bagus untuk meningkatkan kemampuan sehingga terbiasa bermain dengan kontras pada warna gitu ya. Jadi untuk huruf-huruf itu kalau ingin membuat kontras seperti contoh yang sebelumnya saya sampaikan itu dengan permainan warna gitu ya. Karena setiap jenis huruf itu tidak bisa dipilih yang mana yang paling dominan dan tidak, kecuali dari besar karakter hurufnya ya, setiap hurufnya atau ketebalannya. Tapi lebih dari itu tidak bisa. Jenis misalnya antara jenis huruf-huruf tertentu itu tidak bisa dilihat perbandingan kekuatannya seperti pada warna. Jadi disinilah muncul warna untuk dimainkan ataupun diterapkan gitu ya. Oke, bagian keempat ini flat atau rata. Jadi kalau misalnya ada karakter flat atau rata, tidak ada identitas terhadap judul, subjudul, ataupun subketerangan. Dalam hal ini, mempelajari prinsip penekanan itu akan memberikan efek yang berbeda pada tipografi yang flat tadi. Jadi seperti contoh yang sebelumnya kan ada tipografi yang flat itu datar. Jadi untuk kedatarannya itu harus memberikan perbedaan pada ukuran dari huruf-huruf tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya enternya dibuat hurufnya yang lebih besar ukurannya, kemudian yang hanya pendukung hanya kecil gitu sebagainya. Seperti itu ya. Oke, yang kelima itu sederhana tapi seimbang dalam font dan harmoni dari segi warna. Kemampuan daya tangkap manusia dalam menerima informasi sehingga harus memperhatikan statement kepada siapa informasi itu akan disampaikan. Kalau misalnya kepada orang-orang yang dalam hal
bidang keilmuan akademisi itu pasti menggunakan huruf-huruf yang atau pemilihan kata yang ilmiah gitu ya, ataupun lebih kepada penekanan bahasa pada bahasa Inggris, di bahasa Inggris kan untuk pemahaman bahasa dunia. Tapi kalau misalnya ini ditempatkan misalnya di pasar atau mungkin di keramaian yang notabene itu orang yang hanya mengenal kata-kata tertentu saja, tidak mengenal terlalu ilmiah, maka harus dipilih kata-kata yang mereka pahamin gitu agar informasi itu dapat tersampaikan ke konsumen. Oke, selanjutnya ini saya tetap tampilkan beberapa contoh-contoh. Jadi seperti ini kan huruf dengan karakter yang cake gitu ya, cake atau suatu makanan manis dipadu-padankan dengan warna yang beragam dengan posisi yang dibuat semenarik mungkin dan kelihatan seperti misalnya perwujudan donat ataupun mungkin juga perwujudan astor dan sebagainya gitu ya. Kemudian bagian kelima itu pengantar bentuk image atau desain baru yang kreatif. Ini yang terakhir ya. Tipografi dalam bentuk image yang dibuat secara manual dengan tangan terkadang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada yang dibuat instan secara digital. Itu tadi yang nilai jualnya tadi ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Hand drawn atau tulis tangan yang dibuat melalui proses yang kompleks itu menghasilkan kreativitas tingkat tinggi yang dapat dipastikan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan tulisan yang secara instan dari font-font yang sudah tersedia di komputer. Seperti saya bilang tadi, tidak semua orang itu mampu memiliki karakter tipografi yang mumpuni atau yang memang hanya dia yang bisa. Terkadang orang yang membuat tipografi dengan hand drawn tadi, itu dia belum tentu bisa membuat karya hand drawn yang sama gitu ya. Karena itu sebabnya nilainya lebih tinggi gitu untuk harga jualnya. Oke, ini ada 4 bagian terkait sama materi yang kelima ini. Untuk membuat desain yang indah dan komunikatif, tipografi tidak dapat dipisahkan dari elemen desain, gitu ya. Tipografi harus tetap menerapkan elemen desain. Kalian pelajarin pada pertemuan di awal ya, tidak boleh lepas karena itu memang sebagai pijakan ya seperti saya bilang. Kemudian yang kedua, untuk menolong pembaca mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, maka memilih dan menata huruf yang sesuai peraturannya pada ruang-ruang yang tersedia itu guna menciptakan kesan tertentu gitu ya. Jadi untuk menghilangkan kebosanan orang untuk membaca itu diterapkan prinsip tipografi itu ya. Kebanyakan kan orang lebih senang melihat visualisasi yang bergerak atau mungkin mendengar penyampaian secara lisan, tapi kadang orang minat baca untuk generasi sekarang ataupun mungkin di setiap negara itu sangat minim. Jadi itu sebabnya dimunculkan tipografi yang menarik agar orang lain itu senang untuk membaca sesuatu imbauan ataupun informasi gitu di ruang publik. Kemudian yang ketiga, untuk pengembangan fase dari penciptaan dengan tangan itu hingga komputerisasi menjadi pilihan yang diputuskan oleh konsumen. Apakah si konsumen itu lebih senang yang digital ataupun yang dengan tulisan tangan, itu diputuskan oleh si konsumennya. Kemudian yang terakhir itu desain baru yang kreatif akan tercipta jika seorang desainer grafis itu selalu suka untuk mengenal dan memperhatikan bentuk serta sifat font tertentu. Ini kalau misalnya ingin menerapkan keahliannya dalam hal tipografi, ini memang harus benar-benar mengenal huruf. Karena untuk jenis tipe itu sudah banyak sekali hak paten yang sudah diklaim itu adalah milik dia. Jadi ketika kalian mengambil tipenya itu pasti harus memberikan kompensasi kepada orang yang membuatnya itu kalau misalnya udah dihak patenkan. Berbeda dengan yang tipografi pada Word, Microsoft Word ya, itu memang sudah dibeli sama Microsoft Word. Tapi kalau misalnya untuk yang berbau komersial itu pasti berkaitan sama kompensasi dari orang yang membuat tipenya gitu ya. Oke, di sini ada visualisasi yang saya ambil dari internet. Jadi ini visualisasi dari madu dan bunga. Jadi madu kan identik sama sari bunganya. Sebagainya itu membuat seperti suatu brand madu
dengan tulisan seperti ini gitu. Jadi madu yang benar-benar alami, yang dari alam dan sebagainya itu memiliki konsepnya sendiri di pasar gitu ya. Ini juga karakter dari musik gitu ya, jadi dipadu-padukan dengan not balok juga. Jadi memiliki karakter dari apa yang ingin disampaikan oleh si desainernya. Seperti yang ditunggu-tunggu, seperti sebelumnya itu ada tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib ini, kalian harus menggambarkan kumpulan bentuk dan warna dengan penataan irama, repetisi, dan transisi. Teori tipografi tadi kan sudah sejalan dengan tugas yang sudah kalian kerjain sebelumnya. Jadi ini untuk yang tugas yang wajib ini adalah repetisi dan transisi. Oke, untuk irama repetisi ini adalah irama yang sama antara satu dan yang lain, yaitu sama repetisi iramanya. Dan sedangkan irama transisi ini adalah bentuk yang irama yang mulai berubah sedikit demi sedikit, mulai berubah ya. Oke, ini tugas wajib harus didokumentasikan dari foto dan narasi juga. Kemudian untuk tugas rutin ini, kalian harus mendesain rancangan branding sebagai komunikasi yang dilakukan oleh suatu industri kreatif untuk membesarkan brand atau mereknya dengan menerapkan tipografi. Jadi ini kalian membuat suatu brand dengan tipografi yang menjuruskan kepada merek dari sebuah industri kreatif tertentu gitu. Ini harus yang industri kreatif ya, bukan ke makanan, kosmetik atau lain-lain, tapi memang industri kreatif, baik itu studio foto, animasi, yang terkait sama pekerjaan seorang desainer gitu ya, yang membutuhkan produknya itu perusahaan desainer gitu yang seorang ini. Jadi ini brandingnya itu harus, misalnya kalian ambil suatu perusahaan yang ada, kemudian kalian buat kembali brand dia dalam tipografi gitu yang semenarik mungkin. Ini di bawahnya akan ada contoh dari kakak kelas kalian, tenang aja. Oke, di sini yang transisi sama repetisi tadi ya. Jadi transisinya itu sama-sama wanita yang mulai tumbuh beranjak gitu ya, semakin dewasa dan seterusnya gitu. Kemudian ini juga sama-sama tangan gitu ya, satu mengepal, satu megang dengan berbagai macam visualisasi yang ingin disampaikan. Kemudian ini juga ya bentuknya sama, tentara, tapi di dalamnya itu seperti adegan dari kegiatan tentara tersebut gitu ya. Kemudian di sini juga repetisi dan sama-sama perempuan dan transisinya. Mungkin dari yang evolve menjadi angel gitu ya. Tuh, kemudian yang ini juga yang terakhir sama-sama hewan seperti kucing, macan gitu ya, dipadu-padankan. Ini untuk tugas wajib dan wajib didokumentasikan dan harus warna gitu ya. Untuk pemilihan warna silakan gunakan alat yang kalian kuasain buat semenarik mungkin, karena saya sampaikan ya ini sudah tugas yang pertengahan, jadi harus skill kalian itu semestinya harus semakin meningkat, bukan semakin menurun ya. Itu sangat terkait sama penilaian tugas prakteknya juga. Kemudian ini ke yang tugas rutin. Ini dia membuat brand dari perusahaan ini ya. Jadi dibuat brand sendiri dengan tipografi sendiri. Begitu juga dengan ini. Jadi perusahaannya sudah ada, kemudian dibuat tipenya yang karakternya yang baru gitu ya, yang menarik, mencerminkan dari perusahaan tersebut. Oke, ini juga terkait sama software yang ada di komputer ya. Ini juga terkait dengan software yang ada di komputer. Sini tunjukkan karakter dari perusahaannya ya, seperti ini. Oke, mungkin baiklah, hanya ini yang ingin saya sampaikan pada minggu ke-7. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya, yaitu minggu ke-8. Pada minggu ke-7 ini, saya ingin kalian benar-benar memahami materi agar ketika UAS nanti itu
tidak terjadi permasalahan, karena ketika di UAS itu saya akan memberikan soal tanpa memberikan kira-kira apa yang keluar ya. Jadi kalian pure mengerjakan, karena untuk UAS sendiri itu nilainya 40%, yang nilainya sama dengan nilai untuk tugas wajib dan rutin tadi ya. Jadi harus benar-benar hasil dari kalian sendiri gitu untuk UAS nanti. Jadi harus dipahami. Misalnya ada pertanyaan, maka silakan menanyakannya di grup, ya akan saya jawab di sana untuk terkait materi. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.